Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Dwi Cahyo dengan NIM 1903060040. Oke, di video kali ini saya akan menjawab kuis matkul MTU dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Oke, adapun soal yang pertama yaitu ayam broiler ini baru populer di Indonesia sejak tahun 1980-an, dan di mana pemegang kekuasaan mencanangkan panggangan konsumsi daging ruminansia yang pada saat itu semakin sulit keberadaannya, dan ada tiga periode dalam pembangunan perunggasan. Periode pertama yaitu pada tahun 1953 sampai 1960 atau perintisan. Kemudian periode kedua yaitu pada tahun 1960 sampai 1970. Tahap pengembangan, dan periode yang ketiga yaitu 1987 sampai 1980 yaitu tahap pertumbuhan. Adapun soal yang nomor 2 yaitu ayam broiler yang banyak di Indonesia yaitu Super 77, Tegel 70, Isa, Kim Cross, Lohman 202, Highland, Videt, Missouri, Hubert, Sever, Starbo, Pilch, Yabro, Goto, Arbor, Acres, Tatum, Indian River, Fibro, dan lain-lain. Oke, adapun soal yang nomor 3 yaitu pengaruh pemberian pakan terhadap performa ayam broiler. Saya mengambil dari jurnal yang berjudul Pengaruh Frekuensi Pemberian Pakan Awal dan Pemberian Pakan Terhadap Performa Ayam Buras Super. Kesimpulan dari penelitian ini adalah frekuensi pemberian pakan tidak berinteraksi dengan awal pemberian pakan. Demikian pula masing-masing perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap performa ayam buras super. Jika dilihat dari keuntungan ekonomis, kombinasi perlakuan F3A1, frekuensi pemberian pakan 3 kali dengan awal pemberian pakan pukul 4 pagi, memberikan hasil income overfeed cost tertinggi. Oke, di sini adapun soal yang nomor 4 yaitu pemberian pakan dan minum pada unggas per ekor. Minggu pertama, umur 1 sampai 7 hari, 17 gram per hari per ekor. Minggu kedua, umur 8 sampai 14 hari yaitu 43 gram per hari per ekor. Minggu ketiga yaitu umur 15 sampai 21 hari yaitu 66 gram per hari per ekor. Dan minggu keempat, umur 22 sampai 29 hari yaitu 91 gram per hari per ekor. Jadi jumlah pakan yang dibutuhkan tiap ekor sampai pada umur 4 minggu sebesar 1520 gram. Minggu kelima yaitu umur 30 sampai 36 hari 111 gram per hari per ekor. Minggu keenam, umur 37 sampai 43 hari 129 gram per hari per ekor. Minggu ketujuh, umur 44 sampai 50 hari 146 gram per hari per ekor. Dan minggu ke-8, umur 51 sampai 57 hari 161 gram per hari per ekor. Jurnal yaitu pengaruh jenis dan waktu pemberian ransum terhadap performance pertumbuhan dan produksi ayam broiler. Kesimpulan, jenis dan waktu pemberian ransum pada ayam broiler sama-sama memberikan respon yang sama baik terhadap semua parameter yang diamati. Jenis dan waktu pemberian ransum pada ayam broiler berpengaruh tidak nyata pada performance ayam broiler terhadap semua parameter yang diamati seperti konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, konversi ransum, dan bobot karkas. 5 yaitu tentang pencahayaan. Bagaimana pencahayaan terhadap performa ayam broiler. Saya mengambil dari jurnal yang berjudul Rasio Heterofil Limfosit dan Bobot Relatif Bursa Fabricius akibat kombinasi lama pencahayaan dan pemberian porsi ransum berbeda pada ayam broiler, atau Heterophile Lymphocytes Ratio and Bursa Fabricius Relative Weights as affected by difference lightning duration. Yaitu dari jurnal ini rata-rata dapat saya simpulkan rata rasio H atau L, bobot relatif bursa Fabricius dan PBBH akibat pemberian porsi ransum dan lama pencahayaan berbeda pada ayam broiler. Disajikan kombinasi pemberian porsi ransum dan lama pencahayaan berbeda yang diterapkan pada penelitian ini tidak saling mempengaruhi. Membiarkan cahaya berselang pada penelitian ini adalah yang paling baik untuk diterapkan dan dipilih karena pada perlakuan cahaya berselang memberikan hasil rasio H atau L, bobot relatif bursa Fabricius dan PBBH yang terbaik. Rasio H or L, bobot relatif bursa Fabricius dan PBBH pada masing-masing perlakuan jauh lebih baik daripada kontrol. Oke, adapun di sini soal nomor 6 yang harus disiapkan oleh peternak pada proses pemanenan yaitu suasana kandang ayam dibuat senyaman mungkin dengan cara menggantungkan tempat pakan dan minum sehingga tidak banyak pakan dan air minum yang tumpah saat proses pemanenan, terutama pada saat proses penyekatan atau penangkapan ayam.
Yang kedua yaitu proses penyekatan ayam dilakukan secara bertahap agar ayam yang dipanen tidak lumpuh karena lemas. Hal ini sangat perlu dilakukan karena dapat berakibat ayam mati, menumpuk atau overlapping. Proses penangkapan ayam tidak dilakukan Yang ketiga, adapun proses penangkapan ayam tidak dilakukan secara kasar karena bisa menyebabkan memar, tulang sayap dan kaki patah, bahkan jika bisa menyebabkan kematian. Keempat, cara penangkapannya adalah dengan memegang kakinya secara perlahan-lahan, kemudian dipegang bagian dadanya dan ayam ditarik ke atas. Adapun yang kelima, ayam dihabiskan dalam satu sekatan. Pada proses ini tidak dianjurkan menggunakan sistem tangkap pilih untuk menangkap ayam saat memanen. Oke, adapun soal yang nomor 7 yaitu tentang pengaruh kepadatan kandang pada performa ayam broiler. Saya mengambil judul jurnal yaitu pengaruh kepadatan kandang terhadap komposisi fisik ayam broiler CP707. Kepadatan kandang 8, 10, dan 12 ekor per meter persegi menunjukkan pengaruh tidak nyata terhadap daging paha atas, daging paha bawah, tulang paha atas, tulang paha bawah, lemak subkutan bagian dada, lemak subkutan bagian paha atas, dan lemak subkutan paha bawah. Perlakuan kepadatan kandang ini mempengaruhi komposisi fisik karkas bagian daging dan tulang pada dada ayam broiler CP707. Untuk mendapatkan komposisi fisik bagian daging dada yang lebih banyak, disarankan dengan kepadatan 12 ekor per meter persegi. Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada lokasi yang berbeda, yaitu dataran tinggi dan sedang. Dapat diinformasikan kepada peternak bahwa kepadatan kandang 12 ekor per meter persegi untuk pemeliharaannya ayam broiler dapat diterapkan untuk meningkatkan daging ayam broiler bagian dada. Adapun soal yang nomor 8 yaitu sebelum vaksinisasi, yaitu ayam tuh harus sehat. Ikuti petunjuk yang disarankan oleh produsen pada label vaksin. Catat tanggal vaksinasi, jenis vaksin, dan produsennya. Hindarkan dari sinar matahari langsung. Simpan vaksin pada suhu 4-8 Celcius di kulkas. Air harus bebas dari klorin selama 48 jam sebelum vaksin dan 24 jam. Setelah vaksin, gunakan 2,5-3 gram skim milk per liter air untuk menetralkan air dari zat-zat di atas. Waktu vaksin pada pagi hari lebih bagus. Puaskan ayam 2 jam sebelum vaksinasi. Yaitu adapun soal nomor terakhir yaitu yang ke-9, manajemen yang harus dilakukan pada proses starter. Yaitu proses starter ini adapun yang pertama yaitu persiapan sebelum DOC datang. Persiapannya yaitu menyemprotkan kandang dengan disinfektan, termasuk semua peralatan termasuk indukan, tempat pakan, dan minum disterilkan. Pengisian liter setebal 5-8 cm. Mempersiapkan brooder, pemanas, tempat pakan, dan minum sesuai dengan jumlah ayam pada saat ayam masuk suhu kandang 95 derajat Fahrenheit. Persiapan DOC baru setelahnya yaitu persiapan waktu DOC itu masuk. Yang pertama yaitu memasang tempat pakan dan minum sesuai kebutuhan. Menghidupkan pemanas 12-24 jam sebelum DOC tiba. Suhu yang dibutuhkan kurang lebih 32-35 derajat Celcius. Menyediakan air minum yang ditambah gula merah biasanya dan ditambah atau gula putih yaitu 5%. Memeriksa DOC yang masuk, berat badannya itu sampel 10% banding 38-40 gram. Kode box, dan lain-lain. Membiarkan ayam minum 2-3 jam, baru mulai diberikan makan sedikit demi sedikit pada first feeder. Perhatikan kebutuhan temperatur melalui penyebaran ayam. Demikian jawaban dari kuis yang diberikan Ibu Vidi kepada saya. Apabila ada salah, mohon maaf.